atau tembang Cianjuran merupakan seni budaya khas kota Cianjur sejak abad 20. Syair Mamaos tak hanya berisi pantun kerajaan Pajajaran, namun juga syarat dengan filosofi hidup masyarakat Cianjur dan media syiar Islam. Syair Jemplang Serang bak petuah bagi perempuan Cianjur untuk berani melangkah menghadapi segala ujian serta mendorong kaumnya untuk jadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Sebagai putri Bupati Cianjur, Raden Ajeng Cicih Wiarsih juga terbiasa mendengar tembang Mamaos. Dia menjadikan syair-syair Jemplang Serang sebagai landasan untuk melakukan berbagai pergerakan di tanah Pasundan. Jika ingin mencari tahu sosok Juak Cicih lebih dalam, singgahlah ke Bumi Ageng. Secara harafiah, Bumi Ageng berarti rumah besar. Namun, Bumi Ageng tak hanya soal ukuran. Banyak peristiwa besar sejarah terjadi di rumah ini. Dibangun pada tahun 1886, Bumi Ageng dulunya rumah peristirahatan Bupati Cianjur ke-10. Bumi Ageng kemudian diwariskan kepada putri sematawayang sang bupati, Raden Ajeng Cicih Wiarsih atau yang akrab disapa Juak Cicih. Tempat ini jadi saksi bisu tumbuh kembang dan perjuangan Juak Cicih, pejuang perempuan di bidang sosial, politik, dan pendidikan asal Cianjur. Pepet Johar yang biasa disapa Aom Pepet adalah cucu dari Juak Cicih. Sejak kecil, ia tinggal bersama Juak Cicih. Pada tim perempuan-perempuan Nusantara, ia bercerita sosok Juak Cicih. Dia itu memang dalam sosialnya baik, dalam pendidikannya begitu mendorong ke dunia pendidikan, ya, sosialnya gitu ya. Dan itu memang jarang begitu marah. Tapi kalau ke saya sering marah memang. Pepet Johar tidak sendiri. Bersama keponakannya Rahmat Fajar, ia merawat, menjaga, dan melestarikan Bumi Ageng. Tahun 2010, Bumi Ageng sah menjadi cagar budaya. Kini, Bumi Ageng dibuka untuk siapapun yang ingin belajar tentang tradisi dan sejarah Cianjur. Nah, ini adik-adik, Bapak akan jelaskan mengenai ruangan di sini ya. Meja ini yang menjadi saksi segala kegiatan era Cicih Wiarsih, termasuk penyerahan kedaulatan dari Belanda ke pemerintahan Cianjur. Raden Ajeng Cicih Wiarsih lahir 21 April 1901 di Cianjur, Jawa Barat. Dia adalah putri sematawayang Bupati Cianjur ke-10, Raden Adipati Arya Prawira Direja II dan Raden Ayu Rajaningrum. Raden Ajeng Cicih Wiarsih dikenal dengan nama Juak Cicih. Juak adalah panggilan kehormatan bagi keturunan perempuan Bupati Cianjur. Muhammad Al-Noza meneliti Juak Cicih untuk penyusunan tesisnya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Peneliti budaya masyarakat Cianjur ini menuturkan, sebagai putri bangsawan, Raden Ajeng Cicih Wiarsih mendapat hak istimewa di bidang pendidikan. Yang paling puncak di PAMS, Prince
Prince Hendrik di Amtenar School di Jatinegara gitu. Itu ada cerita unik kenapa beliau bisa sekolah di PAMS, itu karena menurut penuturan keluarga itu Pak Prawira Dirja II, jadi dulu ada kebiasaan para bupati itu sebelum naik tahta jadi bupati itu dimagangkan. Dia magang dulu di beberapa satuan administrasi. Nah, beliau pernah magang sebagai wedana di Jatinegara di Mester Cornelis gitu. Jadi ada koneksi dengan orang-orang PAMS sehingga beliau masuk ke sekolah itu. Yang menarik itu sekolah untuk sekolah sipil. Jadi pembelajaran soal administrasi publik sebetulnya sekolah itu. Dan saya rasa kayaknya perempuan masa itu gitu ya agak unik kasusnya ketika sekolah di sekolah administrasi gitu. Kayak sekarang orang sekolah di PDN gitu ya, itu statusnya seperti itu gitu. Beranjak dewasa, Juak Cicih dipersunting Bupati Cianjur ke-12, Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma V. Pernikahannya tak lama, Juak memutuskan bercerai karena sang suami hendak mempoligami Juak Cicih. Dia lantas menikah dengan bangsawan dari Sumeneb, Raden Mas Jakin. Pernikahan mereka dikaruniai 5 orang anak. Nenek itu mempunyai suatu pendirian, dia tuh yang boleh dikatakan anti poligami. Itu yang menjadikan itunya. Makanya begitu dia sampai ke Cianjur, pulang dari Bandung, langsung putuskan hubungan saya dengan Wiranata Kusuma. Padahal waktu itu sudah bertunangan. Kalau sekarang tunangan ya, kalau dulu kawin gantung. Akhir abad 17, Cianjur dikenal sebagai pusat politik bagi para bangsawan Sunda. Secara geografis, letak Cianjur cukup strategis pada masa itu. Terlebih, pemerintah Belanda juga gencar membangun infrastruktur di Cianjur. Salah satu wilayah di Priangan, di Jawa Barat, yang berkontak pertama dengan pihak Belanda, baik dari zaman VOC ke masa Hindia Belanda itu adalah Bupati-Bupati Cianjur. Jadi mereka itu ibaratnya rekanan pertama orang-orang Belanda di Priangan. Pada perkembangannya Cianjur menjadi daerah yang lebih maju lagi karena kan dilewati oleh Jalan Raya Dendels ya, Jalan Raya Pos, kemudian juga perkebunan kopi di mana-mana sehingga akhirnya jadi metropolitan. Kopi jadi jalan masuk VOC, Kongsi Dagang Hindia Timur, untuk memonopoli hasil bumi Nusantara, khususnya Cianjur. Kopi itu salah satu komoditas paling awal yang dibawa oleh VOC waktu itu, bukan Hindia Belanda ya, jadi sebelumnya VOC ke Jawa. Awalnya dipilih di Priangan ya karena daerah itu daerah dataran tinggi, kemudian dianggap cocok untuk menanam kopi. Kan juga sampai sekarang ada kopi khas Cianjur, namanya kopi Sarongge. Itu kopi-kopi yang ditanam di daerah Gunung Gede. Pasca VOC, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menginisiasi tanam paksa kopi di seluruh Jawa Barat. Setiap keluarga diwajibkan menanam 250 pohon kopi dan harus menjual buah kopi pada pemerintah Hindia Belanda dengan harga yang semurah-murahnya. Hal ini membuat petani kopi pribumi semakin terhimpit. Pada perkembangannya, memang kopi ini juga yang membawa fasilitas-fasilitas publik di Cianjur. Misalnya sekolah, kemudian bangunan kesehatan, kayak gitu-gitu. Jadi kan dengan berkembangnya industri juga berkembang fasilitas-fasilitas publik. Akhir abad 19, ibu kota Priangan yang semula di Cianjur dipindahkan ke Bandung. Pemindahan wilayah administratif itu dipandang sebagai bentuk kemerosotan status bagi pemerintah Kabupaten Cianjur. Meski pandangan negatif terlontar pada Bupati Cianjur, nyatanya pada masa kepemimpinan Raden Adipati Arya Prawira Dirja II, ayah Juak Cicih, keadaan Cianjur cukup damai. Dia memerintah selama 48 tahun.
Dulu, posisi bupati diangkat berdasarkan garis keturunan. Salah satu strategi pemerintah kolonial Belanda untuk mengendalikan pribumi melalui politik dinasti. Namun, pasca mangkatnya Raden Adipati Arya Prawira Diraja II, kepemimpinan Cianjur tidak lagi berdasarkan pada jalur keturunan keluarga. Hal ini disebabkan karena ketiadaan anak laki-laki. Walau tak meneruskan jejak sang ayah menjadi Bupati Cianjur, Juak Cicih tetap berjuang memajukan masyarakat Cianjur. Sebagai putri bangsawan, Juak Cicih sadar adanya ketimpangan sosial di sekitarnya. Ketika kedudukan perempuan masih dibelenggu oleh adat, Juak Cicih melangkah maju dan bergabung dengan organisasi perempuan Pasundan Istri atau PASI dan mendirikan Pasundan Istri Cabang Cianjur. PASI berdiri sejak tahun 1930 di Bandung. Organisasi ini hadir untuk memperjuangkan hak dan mengangkat derajat kaum perempuan tanpa menjatuhkan kaum laki-laki ataupun menentang adat Tatar Sunda. Ketuanya itu dulu pertama itu Ibu Emak Puradireja. Itu yang selalu kalau datang ke Cianjur ngobrol dengan nenek gitu, selalu di itu tuh dekat Kacapi. Di situ duduk sambil mengunyah sirih. Yang saya ingat itu adalah gerakan pemberantasan buta huruf di kalangan perempuan. Itu pasti masa itu. Itu di tahun berapa, Bang? Di tahun dari masa kolonial, dari tahun 30-an sampai tahun 60-an. 60-an, 70-an itu masih ada gerakan pemberantasan buta huruf di kalangan perempuan. Dan selanjutnya bahkan bikin sekolah gitu. Tahun 1939, Perang Dunia Kedua berkecamuk. Di wilayah Asia Pasifik, Jepang mampu mengalahkan pasukan sekutu setelah membombardir pertahanan Amerika di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Jepang lantas menduduki wilayah kekuasaan sekutu, salah satunya Indonesia. 11 Januari 1942, Jepang masuk wilayah Indonesia. Tanpa perlawanan berarti, beberapa titik di Indonesia diduduki pasukan Jepang, termasuk kota Cianjur. Misi Jepang di Indonesia, mobilisasi rakyat guna mendukung kekuatan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Salah satu programnya adalah pelatihan militer bagi rakyat Indonesia. Gatot Mangkupraja, nasionalis dan politisi PNI mengusulkan, alih-alih diadakan wajib militer, lebih baik dibentuk pasukan yang sifatnya sukarela. Juak Cicih satu-satunya perempuan yang ikut dalam rapat perumusan usulan tersebut. Usulan Gatot disambut Dai Nippon 3 Oktober 1943. Berdasarkan dekret pemerintah Jepang, tentara sukarela PETA resmi dibentuk dan diumumkan oleh Panglima Tentara Angkatan Darat Jepang, Letjen Kumakuchi Harada. Kalau kita lihat orang-orangnya yang mendirikan PETA itu, kalau nggak salah waktu pertama PETA itu didirikan oleh 7 orang, dan ketujuhnya itu memang mereka tidak melupakan kita gitu. Dan kemudian baru 2 hari dibentuk PETA, 2 hari 3 hari nggak tahu lah. Waktu itu kemudian PETA itu bertambah, anggotanya menjadi 13. Nah itu nenek itu tetap ada di situ. Di atas kertas, keberadaan PETA akan banyak menguntungkan Jepang. Namun kelak, para pasukan PETA menjadikan pelatihan militer dan senjata api dari Jepang sebagai modal membentuk Tentara Republik Indonesia yang melawan kesewenangan Jepang di tanah air. Dukungan Juak Cicih pada pasukan PETA membuat Juak Cicih dan keluarganya jadi incaran. Bahkan, Bumi Ageng sempat dibom pasukan Jepang. Juak Cicih bersama keluarga lantas mengungsi ke Kuningan, Jawa Barat. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pergerakan Juak Cicih tertumpu pada kegiatan pemberdayaan perempuan.
Juak Cicih mendirikan koperasi wanita untuk membantu masyarakat mendapat kebutuhan bahan pokok dan belajar ekonomi kerakyatan. Juak Cicih juga mendirikan bank wanita untuk meningkatkan aksesibilitas perempuan dalam perbankan sehingga menciptakan kemandirian perempuan di bidang ekonomi. Perbankan ini diurus oleh perempuan dan nasabahnya pun juga perempuan. Didirikan itu di sini, di Koperasi Gunung Lingkung itu. Jadi di ruangan depan Bumi Ageng ya, ada satu kamar di situlah. Kemudian pindah ke Gunung Lingkung yang sekarang. Ya, yang sekarang boleh dikatakan bekas koperasinya itu kan sekarang sudah dijadikan beberapa kios ya, yang sulit kita itu kan tidak dikenal lagi. Juga bank wanita itu ada di belakang koperasi itu. Perjuangan Juak Cicih memajukan kaum perempuan tak berhenti sampai di sini. Pergerakannya merambah aspek kesehatan. Juak Cicih menjadi anggota Palang Merah Indonesia cabang Cianjur. Dia juga menjadi donatur PMI Cianjur. Di bidang pendidikan, Juak Cicih juga mendirikan sekolah taman kanak-kanak dengan nama TK Pasundan. Hari ini, sekolah ini berubah menjadi SMP Pasundan. Selain itu, bersama Siti Jenab, ia mendirikan sekolah, juga membuat rumah singgah di Bumi Ageng untuk murid dan atau guru sekolah keutamaan istri dan sekolah Pasundan. Pepet Johar, cucu Juak Cicih, menelusuri situs perjuangan Juak Cicih di bidang pendidikan. Letaknya bersebelahan dengan Bumi Ageng. TK itu memang dulu di ruangan di ruangan di belakang itu. Di ruangan di situ ada ruangan guru dan ruangan kepala sekolah. Dan di sebelahnya ini kemudian menjadi TK itu. Jadi TK Pasundan gitu ya. Jadi dia menjadi seorang tokoh itu bukan karena dia anak bupati, tapi dia tokoh ya karena dia perjuangannya. 13 Oktober 1964, Raden Ajeng Cicih Wiarsih menghembuskan nafas terakhirnya di Bumi Ageng. Dia dimakamkan di tempat pemakaman umum Pasaren, Cianjur bersama ayah, ibu, dan suaminya. Walau belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional hingga kini, namun sejarah mencatat pengorbanan dan perjuangan Juak Cicih untuk kemajuan perempuan dan kemerdekaan bangsa tak terhitung besarnya. Mamaos atau tembang Cianjuran adalah salah satu budaya khas kota Cianjur. Mamaos Cianjuran diciptakan oleh kakek Juak Cicih, Raden Adipati Arya Kusumaningrat, Bupati Cianjur ke-9 pada abad ke-20. Mamaos Cianjuran jadi hiburan bagi bangsawan Sunda. Syair Mamaos berisi sajak sejarah kerajaan Pajajaran. Perkembangan syairnya mengandung filosofi masyarakat Cianjur hingga syiar Islam. Raden Ajeng Cicih Wiarsih telah akrab dengan tembang Mamaos sejak kecil. Bersama sang ayah, ia kerap menyaksikan penampilan Mamaos di pendopo. Kebiasaan ini lambat laun membuatnya jatuh hati pada seni Mamaosan. Tak hanya itu, ia juga menjadikan syair-syair Mamaosan Cianjur yang syarat petuah sebagai tongkat penyangga kehidupan. Hingga akhir hayatnya, Juak Cicih mewasiatkan pada generasi penerusnya untuk terus melestarikan seni musik tradisional ini. Hal ini dilanjutkan oleh cucunya Pepet Johar. Dia mengadakan acara pementasan Mamaos Cianjuran 1 bulan sekali di Bumi Ageng. Meski sebagai acara rutin keluarga, namun pintu Bumi Ageng selalu terbuka bagi masyarakat luas.
Dasep Bahrul Hayat adalah salah satu pelestari Mamaos Cianjuran yang masih tersisa hingga kini. Dasep berharap seni Mamaosan Cianjur tetap lestari seperti harapan Juak Cici. Nah itu tantangan bagi kami, terutama saya sendiri gitu ya. Bagaimana caranya nih yang belajar teh bukan cuman buat itu aja gitu ya. Gimana ya caranya supaya dia teh jadi senang. Kedua, sepertinya bagi kami seniman Mamaos, ruang gerak kami itu harus lebih ditambah lagi. Perjuangan dan pergerakan yang diinisiasi Juak Cici bak penjuru mata angin. Statusnya sebagai putri bangsawan Cianjur dan hidup bergelimang harta tidak membuatnya gelap mata. Juak Cici terus bergerak dan berjuang memajukan kaum perempuan tanpa henti. Bu Cici ini tidak memanfaatkan dia anak bupati. Itu yang jelas. Oke, iya dia menggunakan privilege, tapi privilege dari politik yang memang dia usahakan sendiri. Begitu. Jadi dia menjadi seorang tokoh itu bukan karena dia anak bupati, tapi dia tokoh ya karena dia perjuangan aja. Kemudian juga dia sosok yang berprinsip dalam arti dia nggak mau terpengaruh oleh orang-orang yang coba untuk membelokkan dia dalam perjuangan. Begitu. Jadi ketika saya membayangkan beliau, ya saya membayangkan perempuan kuat sebetulnya ya. Perempuan kuat itu dalam arti secara politik dia punya stance, punya prinsip gitu. Dia perempuan bangsawan yang memberdayakan masyarakat pribumi dengan pendidikan. Pergerakannya menjalar di bidang politik, ekonomi, hingga kemanusiaan. Kenali ia lebih dekat dalam perempuan-perempuan Nusantara. Juak Cici, perempuan penggerak dari Cianjur. Minggu 18 Februari pukul 9 pagi di Kompas TV.